kaum nolep, selamat datang di channel Nonton Movie. Gimana kabar ya? Sehat? Rokok? Kopi? Aman? Kalau nggak ada, udah minum teh manis aja sambil nabung diabetes untuk hari tua nanti. Perkenalkan, nama gue Bale dan kali ini gue akan merangkum alur film Friendzone tahun 2019. Sesuai judulnya, film ini menceritakan kisah seorang pria yang menyukai sahabatnya sejak masa SMA. Hingga pria tersebut menunggu selama 1 dekade atau 120 purnama untuk mendapatkan cintanya. Anjim, kok bisa? Namanya juga film, bre. Film ini berasal dari negeri Gajah Putih dan dibintangi oleh Pim Chanok, Leucid Pakbel sebagai Ging, Napat Siang Sambon sebagai Palm, dan Jis Nyong sebagai Ted. Sorry ya, kalau salah nyebutnya, udah susah namanya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja, mari kita mulai filmnya. Film ini dimulai dengan adegan flashback tahun 2009. Diperlihatkan Ging yang sedang diantarkan oleh ayahnya ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, Ging langsung memanjat pagar dan cabut dari sekolah bersama Palm untuk mengikuti ayahnya yang diduga sedang berselingkuh. Saat sedang memutih sang ayah, Palm dengan konyolnya malah berteriak dan berkata bahwa Ging sedang mengikutinya. Ging yang kesal pun langsung menghajar kemaluan Palm hingga Palm merasakan rasa sakit yang tiada tara. Setelah diikuti, ternyata sang ayah bukannya pergi bekerja dan malah pergi ke bandara dan akan terbang menuju Chiang Mai. Melihat hal tersebut, Ging langsung meminjam uang kepada Palm untuk membeli tiket pesawat dan mengikuti ayahnya. Anjir, dan Sultan mah bebas, uang jajannya juga bisa buat beli tiket pesawat. Setelah sampai di Chiang Mai, mereka pun terus membuntuti ayah Ging dan ternyata tujuannya menuju ke hotel. Di sini Ging sudah sangat curiga kepada ayahnya, namun Palm menenangkan Ging dan berkata bahwa kita harus selalu berpikiran positif. Hingga akhirnya Palm mendengar suara desahan dari kamar ayah Ging, namun ia berkata bahwa tidak ada apa-apa. Ging yang mengetahui Palm berbohong langsung menangis dan ingin melabrak ayahnya. Namun hal tersebut dapat dicegah oleh Palm dan mereka pun langsung pulang naik pesawat. Di pesawat, Ging terus menangis dan Palm mencoba menenangkannya dengan memegang erat tangannya. Palm pun mengatakan bahwa ia tak tahu siapa saja yang menyayangi Ging, namun yang ia tahu bahwa ia akan selalu menyayangi Ging. Kemudian Ging bertanya, Palm menyayanginya seperti apa? Dan Palm pun menjawab, sebagai sahabat. Setelah itu, Ging pun melepaskan pelukannya. BTW, Palm ngomong gini karena dia pengen deket terus sama Ging dan biar hubungannya gak akan rusak karena masalah percintaan. Saat di sekolah, Ging mengatakan bahwa ia berpacaran dengan Louis dan hal ini membuat Palm sangat cemburu. Scene beralih ke sebuah pesta pernikahan. Di sini Palm sedang mengobrol dengan para Jonas yang sedang merasakan friendzone juga. Di sana, salah satu dari mereka mengatakan, "Gue udah 1 tahun nih friendzone." Sebelahnya pun menjawab, "Lu masih mending. Gua nih 3 tahun." Yang satunya lagi pun menjawab, "Lah lu masih mending. Lah gua 5 tahun." Dan Palm pun menjawab, "Cemen lu. Gua nih 10 tahun." Tadadadada. Dan setelah itu Palm pun menjadi Snoop Dogg seperti ibunya Panji Pragiwaksono dalam stand up komedinya. Canda. Lanjut. Sebenarnya, Palm bukanlah seorang Jonas seperti kalian yang sedang menonton film ini, tapi dia seorang fuckboy yang berganti-ganti wanita. Namun, di hatinya tetap hanya ada satu nama, yaitu Ging. Kemudian scene diperlihatkan saat Ging sedang berniat untuk membuang semua barang pemberian Louis karena Louis ketahuan sedang berselingkuh. Sebagai seorang sahabat, Palm selalu ada di saat Ging membutuhkan dan selalu menghiburnya. Merasa tersakiti oleh ayah dan pacarnya yang telah mengkhianatinya, Ging pun memutuskan tidak akan jatuh cinta lagi. Namun pikirannya berubah dan mengatakan bahwa ia telah menemukan pria yang baik. Mendengar hal tersebut, Palm pun sangat senang dan merasa GR bahwa dialah laki-laki yang dimaksud oleh Ging. Namun, semua sirna saat Palm mengetahui bahwa saat ini Ging telah berpacaran dengan Ted. Karena Ging terlalu bersemangat saat bernyanyi, dia pun terjatuh dan harus dibawa ke rumah sakit. Saat di ambulans, tim medis mengatakan bahwa hanya 1 orang saja yang boleh masuk. Di sini Ging pun memilih Ted untuk menemaninya. Sakit anjir jadi Palm teh. ผมรู้ดีแหละครับ
Scene pun beralih. Palm sedang melakukan pemujaan bersama gebetannya di Myanmar. Ging menelpon Palm dan mengatakan bahwa ia merasa hamil dan saat ini sedang berada di Malaysia sendirian. Tanpa pikir panjang, Palm pun langsung menyusul Ging dan meninggalkan gebetannya. Lo mau tahu nggak? Padahal gebetannya si Palm teh nggak kalah cantiknya anjay sama si Ging. Goblok ya Palm. Singkat cerita, Ging pun melakukan tes kehamilan dan ternyata betapa senangnya mereka mengetahui bahwa hasil tes tersebut menunjukkan garis 1 alias negatif. Di sisi lain diperlihatkan Ted sedang melakukan rekaman dengan beberapa penyanyi yang berasal dari berbagai negara, mulai dari Laos, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Mengetahui kekasihnya sedang dekat dengan banyak wanita, Ging pun menyelidiki Ted hingga akhirnya dia menemukan nota restoran saat Ted di Malaysia. Dan karena hal tersebutlah Ging datang ke Malaysia dan minta Palm untuk menemani penyelidikannya. Anjay, cuma gara-gara nota terbang dari Myanmar ke Malaysia, ninggalin gebetan. Kemudian mereka pergi ke restoran yang ada di nota tersebut untuk menyelidiki Ted. Namun mereka tidak menemukan bukti apa-apa. Untuk menghibur Ging, Palm pun melakukan sandiwara dan bertindak konyol hingga akhirnya Ging pun merasa senang kembali. Saat Palm sedang menunggu taksi untuk pergi menuju bandara, Ging pun datang dan menaiki dorongan baju. Anjay. Dan disinilah ditunjukkan bahwa sebenarnya Ging pun sangat perhatian kepada Palm. Scene pun beralih saat Palm melihat Ging di bandara. Ging pun mengatakan bahwa ia akan menyelidiki Ted kembali karena saat di kamarnya Ging menemukan satu set kondom yang harusnya berisi 3 buah namun hanya tersisa 2. Khawatir dengan sahabatnya, Palm pun memutuskan untuk ikut dengan Ging ke Hong Kong. BTW si Palm ini pramugara ya, jadi punya tiket gratis buat mantog-mantogan alias pergi-pergian kemana aja. Saat sedang diselidiki, ternyata tiba-tiba Ted pun mengajak Ging untuk melakukan video call dan bertanya di mana posisi Ging saat ini. Untuk mengelabui Ted, Palm pun berpura-pura sebagai tukang makanan kukus sehingga Ging pun dapat berbohong dan mengatakan bahwa ia sedang ada di pecinan. Kemudian Ging pun mengetahui bahwa Ted sedang berselingkuh. Hingga dia merasakan gegana alias gelisah, galau, dan juga merana. Kemudian mereka pun pergi menggunakan bus tingkat. Saat di bus tingkat, Ging pun memutuskan untuk bergelantungan di tiang reklame sehingga membuat Palm panik dan menyuruh sopir bus untuk memundurkan mobilnya. Kemudian Palm pun memujuk Ging untuk turun dari reklame tersebut dan akhirnya Ging pun menurutinya. Gila, udah kayak Tarzan aja nih si Ging. Singkat cerita, Palm dan Ging pun berlibur di Krabi. Di sana diperlihatkan bahwa Ging sangat putus asa dengan hidupnya. Di sana, Palm pun menghibur Ging, bahkan hingga meriasi wajahnya. Disinilah kecanggungan antara mereka mulai terjadi. Saat berdoa, Palm pun mengatakan bahwa ia ingin bersama Ging untuk selamanya. Sedangkan Ging berdoa agar Palm berhenti menjadi playboy, fuckboy alias buaya darat. Ging meminta untuk mengecek HP Palm. Disinilah rasa Ging mulai tunjukkan. Dan sahabat mah boleh atuh cek-cek HP emangnya. Ada tak boleh. Kumaha ieu teh si Ging aja ngapalem teh apa ya? Ieu mah geus sejelas-jelas teman tetapi mesra euy. Saat sedang di tengah hutan, Ging pun ternyata kebelet boker dan dia tidak membawa tisu hingga akhirnya dia membersihkan kotorannya dengan kaosnya Palm. Dan Palm pun dianggap orang gila karena berkendara tanpa pakaian di tengah kota. Saat Ging mengajak Palm untuk ke kamarnya untuk minum bersama, Palm pun mampir ke minimarket untuk membeli cemilan. Di sini Palm pun labil untuk membeli balon itu atau tidak. Hingga akhirnya dia dimarahi oleh Teh Wiwin, sang penjaga toko. Sampainya di kamar Ging pun langsung mengajak
Pam untuk mandi bersama. Wow, inikah yang dinamakan sahabat anjing? Saat mereka akan berciuman, Ging pun menangis dan mengatakan bahwa ia tak bisa melakukan yang dilakukan oleh Ted. Mendengar hal tersebut, Pam pun marah dan merasa bahwa dia hanya dimanfaatkan dan dijadikan pelampiasan. Akhirnya Ging pun mengatakan perasaannya kepada Pam dan mereka pun memutuskan untuk bertemu di biara. Nah gini dong, jujur sama perasaan mah jangan ada dibohong-bohongi wai. Hati mah tuh sebenarnya kan saling suka, tapi ya gitulah, egonya gede, gak jauh beda sama film sebelumnya yang udah gue review. Tonton ya. Akhirnya Ging dan Pam pun bertemu di biara. Namun betapa terkejutnya Pam saat Ging mengatakan dia akan memberikan kesempatan kedua kepada Ted. Pam pun merasa kesal dan langsung meninggalkan Ging. Ging pun mengatakan bahwa ia takut akan putus jika ia berhubungan dengan Pam. Namun Pam yang kesal berkata, siapa yang menjamin kita akan putus? Woi. Di sini Pam sadar bahwa dulu seharusnya dia tak mengatakan bahwa mereka hanya sebatas sahabat. Asli, scene ini bikin mewek kecu, backsound yang enak banget. Coba deh kalian tonton nanti filmnya abis ini ya. Setelah kejadian tersebut, Ging dan Pam pun tidak berhubungan lagi. Hingga suatu saat, Ging pun menunggu Pam di tempat ia biasa bersepeda. Pam pun tahu bahwa ada Ging di sana, namun tetap cuek dan stay cool dan merasa bahwa tidak terjadi apa-apa. Hingga Ging pun bertanya, jika kita tak bisa jadi sahabat lagi, maukah kita menikah saja? Asli setelah sekian lama akhirnya dapat juga ini penantian panjang. Scene beralih ke pesta pernikahan tadi, tempat Pam dan para Jonas berkumpul. Di sana, Pam memakaikan cincin ke jari Ging dan film pun tamat. Melalui film ini kita diajarkan untuk selalu jujur dengan perasaan kita. Jangan sampai kita menyesali perkataan yang dasari atas kebohongan dan akhirnya hanya dijadikan pelampiasan saja. Dan yang terpenting, jangan lupa kalau lagi ngumpul dengan sahabat selalu berkata, lu mah masih mending, lalu masih mending. Terus gitu sampai kiamat nanti. Sampai terusnya akhirnya ditemuin orang yang paling menderita di antara kalian dan jadikannya panutan. Jangan lupa subscribe channel ini biar dapat notifikasi dari video gue berikutnya. Dan kalau kalian punya saran terkait channel ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Gue Balai pamit undur diri. Thank you.